warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, peran, fungsi, dan juga jenis-jenis bahan ajar BIPA dari kelompok 23. Yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Ramadhani, dan juga rekan saya. Saya Zaskia Desra Putri. Baik, langsung saja ke pengertian bahan ajar BIPA. BIPA merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah pembelajar atau murid asing. Pembelajaran BIPA menjadikan orang asing atau pembelajar dapat menguasai bahasa Indonesia atau mampu berbahasa Indonesia. BIPA menjadi program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, mulai dari berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Nah, secara umum, bahan ajar BIPA adalah segala materi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu guru dan peserta didik mencapai tujuan belajar tersebut. Nah, jadi bahan ajar BIPA ini adalah materi sistematis untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing dengan mempertimbangkan aspek bahasa dan juga budaya. Next. Peran bahan ajar BIPA. Yang pertama sebagai pedoman pembelajaran. Nah, bahan ajar membantu guru mengarahkan proses mengajar dan juga siswa sebagai memahami materi secara struktur. Nah, jadi dalam belajar BIPA ini penting karena pembelajar tidak memiliki latar belakang bahasa Indonesia sehingga guru harus lebih mengarahkan proses belajar agar siswa lebih memahami materi tersebut secara struktur. Yang kedua, sebagai sumber utama materi yang berisi materi bahasa seperti kosakata dan tata bahasa, dan juga menjadi dasar latihan keterampilan berbicara. Nah, tanpa bahan ajar yang tepat, pembelajar BIPA sulit untuk mencapai tujuan berkomunikasi. Nah, yang ketiga sebagai alat mencapai kompetensi bahasa. Yang pertama berbicara bahasa Indonesia dengan benar, memahami teks dan percakapan, dan menulis dengan struktur yang tepat. Nah, ini sejalan dengan tujuan BIPA, yaitu meningkatkan keterampilan listening, speaking, reading, dan juga writing. Nah, next, sebagai sarana pengenalan budaya Indonesia. Nah, dalam BIPA juga bahan ajar tidak hanya mengajarkan berbahasa, tetapi juga budaya, kebiasaan sosial, dan juga nilai-nilai masyarakat. Ini penting karena bahasa tidak bisa dipisahkan oleh budaya. Sebagai alat evaluasi. Bahan ajar BIPA juga berfungsi sebagai mengukur pemahaman siswa dan juga melihat pencapaian belajar siswa. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Yang pertama disesuaikan dengan level, yaitu level 1 sampai level 7, dan juga disesuaikan dengan belajar akademik, kerja, dan lain-lain. Nah, ini juga penting karena kita harus mengetahui pembelajar BIPA ini dia tuh perlu belajar bahasa Indonesia ini untuk kebutuhannya tuh untuk apa? Apakah untuk kerja atau untuk emang untuk mereka traveling atau memang mereka hanya ingin belajar saja? Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Zaskia Deza Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahan ajar BIPA dan jenis-jenis bahan ajar BIPA. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi bahan ajar BIPA. Berdasarkan Muri Astuti 2017, bahan ajar BIPA berfungsi sebagai sarana untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia secara terarah sesuai kebutuhan komunikasi dan tingkat kemahiran.
Nah, bahan ajar tidak hanya menyampaikan unsur kebahasaan, tapi juga penggunaan bahasa dalam konteks yang nyata. Nah, sejalan dengan itu, Suharjono dan kawan-kawan tahun 2022 menegaskan bahwa pengajar BIPA perlu mampu memilih, menyusun, dan mengembangkan bahan ajar BIPA yang sesuai karakteristik pembelajar. Dengan demikian, fungsi bahan ajar BIPA meliputi yang pertama ada sebagai pedoman pembelajaran. Fungsi bahan ajar BIPA sebagai pedoman pembelajaran menjadi acuan bagi pengajar dan pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai media pengembangan kompetensi berbahasa. Nah, selanjutnya ada sebagai media pengembangan kompetensi berbahasa. Nah, ini membantu pembelajar menguasai keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, selanjutnya ada sebagai sarana komunikasi kontekstual. Ini membekali pembelajar agar mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi sehari-hari. Nah, selanjutnya sebagai media pengenalan budaya Indonesia. Fungsi bahan ajar BIPA juga mengenalkan nilai sosial dan budaya Indonesia karena pembelajaran BIPA berkaitan erat dengan budaya Indonesia tersebut. Nah, yang terakhir ada sebagai alat evaluasi pembelajaran. Fungsi ini digunakan untuk latihan, tugas, dan pengukuran kemampuan pembelajar BIPA tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar BIPA. Yang pertama itu ada bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar cetak yang disajikan dalam bentuk fisik dan mudah digunakan di kelas seperti buku, teks, modul, lembar kerja, peserta didik, kamus, dan buku latihan. Selanjutnya ada bahan ajar audio. Bahan ajar audio ini mengandalkan unsur suara untuk melatih keterampilan menyimak dan pelafalan seperti rekaman percakapan, lagu, dan podcast berbahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada bahan ajar audio visual. Nah, bahan ajar audio visual ini memadukan suara dan gambar sehingga membantu pembelajar memahami konteks penggunaan bahasa seperti video pembelajaran, film pendek, atau wawancara. Nah, selanjutnya ada bahan ajar digital atau interaktif. Bahan ajar berbasis teknologi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti e-book, aplikasi pembelajaran, kuis daring, dan platform pembelajaran digital. Selanjutnya ada bahan ajar autentik. Bahan ajar yang berasal dari penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan nyata, seperti brosur menu makanan, berita, iklan, formulir, dan media sosial. Nah, yang terakhir ada bahan ajar berbasis budaya. Bahan ajar yang memuat unsur budaya Indonesia untuk memperkenalkan nilai dan kebiasaan masyarakat, seperti cerita rakyat, tradisi daerah, kuliner khas, dan warisan budaya yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar BIPA memiliki fungsi yang penting dalam pembelajaran bahasa dan budaya, serta terdiri dari berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Fitri. Baik, sekian presentasi dari saya, Fitri Ramadhani, dan juga rekan saya, Zaskia Deza Saputri. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan nama kelompoknya, kelompok berapa, dan juga pertanyaannya apa di WhatsApp group. Baik, kami akhiri presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.